siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Amri dari Disnaker, ya. Yang kedua ada Agus, siapa nih? Wibowo dari Disnaker juga, ya. Terus yang dari UPT siapa namanya? Belum ada yang absen di sini ya. Ya dari UPT Harpendi. Harpendi, ya. Selanjutnya yang di sana Pak siapa namanya? Devi Rianto, ya, oke. Dari Disnaker, ya. Terus yang kawan nanti Pak Ahsan, ya, HRD. Terus yang nomor 2 ini siapa? Irjan, ya. Ini Just. Kalau nggak dokter nggak usah seperti ini tulisannya, ya. Kalau dokter baru boleh. Kalau namanya seperti ini harus ada Christine. Oke, baik. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami, Bapak Ibu yang kami hormati. Kami mengundang Bapak Ibu terkait dengan adanya aduan dari rekan-rekan dari karyawan PT mana ini ya? Dari perusahaan PT Blue Sky, ya. Ini sudah masuk suratnya beberapa waktu yang lalu, dan mudah-mudahan setelah perubahan formasi di lembaga DPRD selalu kami cepat respon, dan semoga pertemuan hari ini mendapatkan hasil yang baik. Walaupun saya sudah baca ada notulen sudah dengan Dinas Tenaga Kerja yang dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Nanti kita dengarkan apa kira-kira notulensi yang tertuang di dalam pertemuan, di dalam mediasi itu. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Dandi Suraja Buku ST. Saya Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam. Di samping kanan saya dari fraksi PDI Perjuangan. Hari ini secara resmi kami buka RDP hari ini, dan kami yang pertama ingin mendengarkan dari perwakilan dari kronologi dari perwakilan karyawan yang memasukkan surat. Nanti kami akan mintakan tak perlu panjang-panjang, singkat, cepat, padat. Saya juga pesankan kepada rekan-rekan media, terima kasih sudah meliput. Nanti di akhir acara kalau ada sudah penyelesaiannya, nanti kita boleh wawancara. Jadi nggak perlu berkembang hal-hal lain. Baik, di sini sedikit saya akan menceritakan kronologi tempat kami bekerja. Jadi selama 1 tahun kami bekerja di sana, kontrak kerja yang pertama dulu, kontrak kerja kami itu tidak jelas, Pak. Kontrak kerja, ya. Oke. Dan upah kami juga tidak sesuai dengan jam kerja kami yang berlaku. Di sana setiap hari kami bekerja selama 12 jam. Sabtu Minggu itu masuk, Pak. 12 jam. Ya, tiap hari. Ya, terus. Tapi upah yang kami dapatkan tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Dan seterusnya di perusahaan kami tidak diberikan slip gaji. Slip gaji, ya. Ya. Dan ini bukan kami tidak pernah memintanya, tetapi pihak perusahaan tidak memberikan kepada kami. Setiap kami memintanya, mereka selalu memberikan alasan, dan kami tidak tahu apa itu. Ya, terus dari teman-teman kami ada beberapa yang mengalami kecelakaan kerja. Sampai kemarin ada salah satu teman kami mengalami operasi, Pak. Mengalami apa? Sampai tangannya itu dioperasi karena dia retak tulang. Ya, terus. Tetapi tangan apa dari perusahaan tidak ada, Pak. Ya. Ya. Klarifikasi. Begini, Pak.
saya dari pihak manajemen tolong perhatiannya dari pihak manajemen Pak apa tadi Pak Hasan ya. Tolong perhatiannya. Saya begini, saya sudah baca ini lama. Saya nggak mau cari apa kesalahan Bapak. Yang jelas ini banyak kekurangannya Pak. Saya mau dengarkan hari ini bagaimana tanggung jawab perusahaan tentang ini. Itu yang mau saya dengar. Saya nggak mau cari tahu siapa yang salah, apa yang perlu ini, enggak. Kira-kira bagaimana tanggapan perusahaan dengan rangkuman tulisan masalah yang dihadapi karyawan ini? Saya silakan ke pihak manajemen. Nanti baru diserahkan dengan perwakilan PT ya. Izin Pak Ketua, hari ini sudah pertemuan di pengawasan akhir pekerja juga hadir. Saya menyatakan bahwa saya akan HRD baru. Persoalan penutupan kasus tentang eksidensi kita sama Ibu Tera sama Pak Akbar bahwa waktu singkat kita akan lakukan penutupan kasus di BPJS ini bukan perusahaan yang bayar, tapi itu adalah hak mereka. Silakan mereka ambil klaim untuk di BPJS-nya. Jadi kesulitan data kemarin karena ada beberapa HRD yang digantikan. Pertama kan Bu Ayu, ya, saya kan baru berapa bulan. Yang aktif kan berapa bulan sudah? Dari 27 Juni. Tapi yang saya aktif ini kan baru kemarin Agustus. Jadi saya sampaikan juga bahwa semua pelanggaran admin dari perusahaan Sky Solar Indonesia ini saya akan perbaiki. Termasuk tim PP-nya, peraturan perusahaan kerja lebih dari 12 jam juga saya akan lakukan. Kalaupun lebih dari itu tetap kita selesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan itu bisa Bapak garansi tanpa berbicara dengan pihak manajemen. Artinya saya tahu keputusannya Pak. Ya, izin ini. Ya, silakan. Izin Ketua. Ya. Maka sekalian Bu Ejen juga saya karena beliau penerjemah di Blue Sky-nya, jadi bisa sampaikan karena karena kan kesulitan saya untuk komunikasi dengan bos langsung. Makanya beliau salah satu prosesi di perusahaan saya bawa juga, jadi sekali penerjemah. Itu yang pertama, izin Ketua. Yang kedua, persoalan pelanggaran di normatif atau disebut terlebih jam kerja, itu juga sudah saya sampaikan bahwa itu mungkin kita akan bicara dalam tingkat bupati kekeluargaan karena perusahaannya juga belum sampai setahun. Ya. Tapi ke depannya ya siap. Ini kan Bapak sudah menerima yang ini, sudah dibaca kan Pak? Sudah baru kami terima. Nah, ini kalau ini dibaca Pak, ada tidak klarifikasi dari Bapak, bancang dari Bapak? Iya. Kalau ini benar Pak, ini sama kerja Rodi orang ini Pak. Siap. Kasihan mereka. Siap. Tolong dibantu. Kalau ini benar, Baca dulu. ya itu benar kasar, ada perbedaan. Kami dulu Pak, dibaca dulu. Oh siap. Masih izin. Baca dulu. Status pekerja sekarang masih kerja atau gimana? Gini Pak, kami semua yang telah melaporkan perusahaan telah diputus tidak bekerja lagi. Mulai tanggal berapa itu? Akhir bulan 10 ya. Betul. Oh habis ya? Ya, ada juga yang akhir bulan 9 Pak. Di kontrak kalian berapa? Saya rasa berakhir di bulan berapa? Pas betul Pak, di bulan 10 itu. Oh berakhir ya? Oke. Tapi ada satu lagi Pak. Apa itu? Ini aku dan temanku satu orang, kami 2 orang. Itu di perusahaan itu 3 bulan kami bekerja tanpa kontrak kerja Pak. 3 bulan bekerja Tanpa kontrak kerja. dasar kalian bekerja apa? Iya. Pihak perusahaan menyuruh bekerja kayak biasa saja, tapi kami tidak mengantongan kontrak, tapi disuruh bekerja. Terus apa yang mengatur kalian? Ya, itu loh Pak, kami nggak tahu waktu itu. Terus kemarin terakhir waktu kami minta surat pengalaman Pak, kebetulan juga Bu Justin ini ada juga di office waktu itu kan. Setahu kami, HRD kami ini bukan Pak Hasan ini. Setahu kami ya. Siapa? Yang kami tahu HRD baru itu Bu Christine, bukan Pak Hasan. Pak Hasan ini dulu kami tidak mengenalnya di perusahaan. Pak Hasan. Terus waktu kami meminta surat surat pengalaman kerja, Bu Justin ini menganggap kami sebagai karyawan apa itu partai selama 1 tahun.
kan belum mendapatkan surat pengawasan. Di mana di perusahaannya? Di satu dapur 12. Sebelum Bud? Ya sebelum betul. Yang di kawasan yang baru itu? Dia itu kayak di luar kawasan aja Pak, kalau nggak salah. Bagaimana? Kalau Pak tahu apa Ustaz Roja? Ya. Di depan sekolah Pak. Apa produknya ini? Kalau persoalan lembur saya sudah bicara sama Bu Fera sama Pak Akbar bahwa kita masih nunggu bos. Karena hasil apapun saya menyatakan iya nanti, kesanggupan bos menyatakan lain nanti. Bosnya siapa nih Pak? Ini, nah itu yang nanti saya serahkan izin gitu Pak. Kan saya bukan sanggah tapi ini saya jelaskan nanti. Saya sendiri diangkat langsung bos jadi personal, tapi saya bilang saya ada kegiatan di luar freelance, jadi tunggu nanti Agustus saya masuk. Karena saya di luar kan ada kontrak 3 bulan, selesainya dulu saya masuk. Ini ada surat pelengkapnya, izin Pak kita serahkan. Iya, boleh. Oke Pak. Jadi jangan salah persepsi. Tapi ini asli saya mengkopi izin. Saya pikir begini. Siap. Ya. Tak perlu banyak-banyak. Karena beliau sudah sampaikan apa yang menjadi tuntutan kita nanti mohon stop diagendakan ulang yang ini. Karena dia harus berbicara dengan pengambil keputusannya. Ya, pengambil keputusannya. Karena mereka hanya utusan nih, hanya utusan. Dan kalau semua itu bisa diselesaikan, Pak Ahsan, tidak perlu kita ribut. Bapak kita telepon saya aja, saya panggil mereka ini, kita selesaikan gitu. Ya, nanti disaksikan oleh Disnaker ini dengan kepala dengan UPT ya, perwakilan di Batam. Ya, jadi kami pun terbantu kerja kami karena sudah banyak yang menunggu. Ya, Pak Hasan boleh ambil nomor saya. Nah, kalau seperti itu sudah ada resumenya, nanti Bapak kondisikan melalui penerjemah. Hal ini saya sudah bicarakan cukup rutin juga beliau. Jadi mulai dari pengawasan panggilan terakhir juga saya jelaskan bahwa memang normatif itu kita memang pelanggaran kita akui dan kasihlah kesempatan saya waktu 6 bulan saya akan perbaiki semua pelanggaran itu. Dan saya juga mengakui sama Pak Akbar sama Bu Fera waktu di pengawasan beliau didiskusikan untuk kasus ini bahwa kalau memang 6 bulan saya tidak berhasil, saya akan mengundur diri. Karena ini aturan kita harus diikuti. Itu komitmen saya. Izin kedua. Baik. Ya, siap. Ya, saya apresiasi Bapak. Ya. Saya ini yang saya lakukan setelah di Komisi 4. Ada masyarakat hanya masalah gaji Pak. Saya ini masih sempat kemarin itu saya masih sempat cek rambut, potong rambut masih sempat. Tapi setelah di Komisi 4 ini saya tidak pernah. Istirahat tidak pernah. Hanya masalah-masalah seperti ini, ya. Jadi tolong adik-adik kita tunggu, ya. Jangan karena begini. Saya hari ini mau sampai jam 8 malam pun kita nggak ada keputusan, karena dia sudah sampaikan dia bukan pengambil keputusan, akan dikomunikasikan. Tetapi pertemuan kita ini di sini sudah hadir stakeholder, ya. Pengawas ada dan di sana ada. Saya pikir ini keseriusan Pak, keseriusan. Siap. Jadi silakan berusaha, silakan berinvestasi dan itu yang kita harapkan. Tetapi aturan tolonglah dijalankan dengan baik. Ya, kami pun nggak mau sebenarnya Kami pun nggak mau sebentar masyarakat kami datang mengadu ke sini. Berarti ada sesuatu yang tidak baik. Kenapa mereka masih mengadu? Nah, kalau sudah aman di luar sana, ya udahlah. Tidak perlu kami pun didatangin atau apa, udah mantap buat kami. Silakan apa yang mau disampaikan dari Bunda? Muhammad Rido, ini saya menjelaskan Pak. Sebelumnya di bulan Mei kemarin bulan 5 tahun 2024, kawan saya sudah ada yang melapor ke Disnaker, Wasnaker. Itu dari pihak Wasnaker itu katanya akan membenahi perusahaan ini, akan merubah ke depannya, akan memberi slip gaji. Ya, saya paham pertanyaan arahnya.
Disnaker itu tidak bisa mengambil keputusan, tapi dia memberi saran sebagai pemerintah, ya, bukan dia bisa mengatur manajemennya PT ini, yang punya perusahaan lah yang bisa mengatur bagaimana definisinya. Dan inilah yang saya sampaikan ke Pak Hasan ini, bahwa dari awal sudah nggak benar dari awal ini. Makanya saya tanya, saya bilang tadi dari awal pembukanya Pak, saya nggak mau cari kesalahan Bapak. Yang jelas semua sudah salah dari awal. Nggak ada Pak yang Bapak jalan. Ini perusahaan asing ya? Saya siap ya. Dari mana? Dari pusatnya. Tiongkok? Cina? Ya. Tapi SQ-nya Amerika, kan? Mana? Blue Sky dari Amerika. Cina. Nama aja boleh. Nama aja Inggris lah. Ibu dengan siapa? Ibu apa namanya? Ibu Angel. Sebagai apa di perusahaan? Penerjemah, supir, purchasing, semuanya. Oh gitu. Banyak. Pokoknya ya intinya kalau di office saya penerjemah sama pimpinan. Bukan pimpinan sih, manajer sih. Karena aku jarang ke sini. Di mana dia? Di Singapura? Cina. Soalnya bos banyak perusahaan di Cina dan PS 10 lebih, jadi dia usaha. Karena kan Blue Sky kemarin sempat ganti produksi, gak begitu ada orderan kan, jadi dia rasa habiskan waktu kalau udah. Jumlah karyawannya di sini berapa? Habis 179. 100? Kok sedikit? Iya kan, masih kemarin dia sempat setengah tahun juga operasional. Ini aja mau berhenti operasional lagi. Nah, saya mau tanya, kemampuan manajemen dengan permasalahan ini gimana menurut Ibu Ulan? Hah? Nah, Kalau saya sendiri yang hadir di sini ya tentu agak sedikit kesulitan ketika ada bos lagi. dulu mengenal Bapak dengan orang Cina ini, orang Tiongkok ini siapa? Ada teman juga orang kerja di sini karena dia lebih dekat dengan bosnya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak sendiri ini bisa selesai ya? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Saya sudah mengaku sedikit pertegasan sama Pak Akbar sama Ibu Vera. Kira-kira Pak, kira-kira kapan kami bisa dengar hasilnya? Karena saya nggak mau lihat wajah-wajahnya nanti lewat di depan saya langsung ini. Nah, saya harus ada ininya. Berapa orang ini yang bermasalah dari karyawan? 9. Ya Pak, kami yang lapis 9 Pak. 9 nggak banyak juga. Sulit namanya. Nah, saya sudah bilang dari awal bagaimana menyelesaikan ini. Kalau mau ikut bos semua aja, nggak usah diselesaikan. Biar kita selesaikan itu perusahaan itu. Jangan seperti itu. Ini masalah manusia loh. Ya. Jadi tolong disanakan lebih tegas lagi nanti nih. Kalau seperti ini, jangan menjadi pengusaha, masyarakat harus mengikuti aturan. Itu yang harus digarisbawahi, ya. Jadi jangan jadi kami pemerintah menyelesaikan waktu kalian, enggak. Mohon maaf. Kalau yang lain bisa kena perlakuan seperti itu, di sini enggak, ya. Di sini enggak. Tadi kita sudah sampaikan dengan normatif, tapi kalau kita diperlakukan seperti ini, tidak bisa kita. Izin ketuaan, salah saya Blue Sky ini pernah ada kasus juga dulu ya dengan karyawan. Pernah kan? Izin Pak, saya Pak. Nah ya, tahun berapa itu? Tahun 2024 bulan 5 Pak. 2024. Bulan tahun ini juga? Iya Pak. Saya di hari buruh itu saya nggak mau bekerja Pak. Saya dipaksa bekerja dengan bayaran tidak jelas. Jadi saya tak mau masuk Pak. Sebelum itu kan sekarang ada juga. Iya Pak. Kan ya? Kalau sudah kalian tentukan waktunya, kita close ini acara. Kalau dengarkan dari ini aja. Mohon maaf Pak sebelumnya.
Ya, saya mau disini menjelaskan kalau bahwasannya kemarin itu Bu Justin masih HRD ya Pak, pastra sampai saya terakhir kali juga. Yang di tengah ini. Ya. Kebetulan Pak kemarin itu saya dikenakan baju satu baju PT OB Pak. Nah, nggak perlu. Artinya biasa mau siapapun dia niatnya mereka dan saya kira tidak. Nggak mau tahu kita siapa itu. Urusan mereka lah itu. Iya. Ini selesai. Ayo sambil di di CCP ya. Sebenarnya udah mau mengakhiri 2024 kita sudah harus sadar berpikir ini. Atau ada ini saran supaya bisa menguatkan pengawas, silakan kasih saran dulu. Bisa ini. Izin pimpinan Ya, silakan. Wakil Ketua Komisi 4 beserta Bapak Disnaker Kota dan pekerja dan pengurus. Hari ini saya mohon izin Pak Pimpinan mewakili Kepala PT yang berhormat ke pimpinan. Begitu juga dengan pengawas yang melakukan gelar kasus ini dari Ibu Oki dan Pak Akbar serta Ibu Oleviani karena kebetulan teman-teman ini non muslim jadi ngambil cuti tahunan. Terkait dengan pelaksanaan tahun baru. Oke, saya hadir di sini. Nama saya Harpedi, Hukum Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda di Disnaker Korupsi Glorial, dalam hal ini di UKC. Jadi untuk pengaduan dari pekerja di PT Blue Sky itu sudah ditanggapi pimpinan dengan melakukan pengambilan terhadap perusahaan dan pekerja ya, di tanggal 7 Oktober, kemudian di tanggal 18 Oktober yang tidak dihadiri oleh pengurus perusahaan, tidak menghadiri ya. Kemudian terakhir di tanggal 6 November baru ada dari perusahaan mewakili, yakni mewakili Pak Hasan ya, HRD di sini. Karena ini ada catatan tertulis tulis tangan dari pengawas yang melakukan pemeriksaan. Karena ini sudah pengaduan, maka ini namanya pemeriksaan khusus, bukan pembinaan biasa, pemeriksaan biasa. Karena ada pengaduan. Nah, jadi terkait dengan pengaduan ini yang kami cermati dari dokumen ini terkait pengaduan upah lembur dan THR Pak Pimpinan. Jadi pengawas sudah melakukan perhitungan terhadap penetapan upah lembur ini. Sudah ada angkanya ya? Sudah ada. Kebetulan sistem kan pakai aplikasi ini pimpinan, bukan manual. Jadi pas diajukan ke Serikandi aplikasi ternyata agak lelet jaringan. Kemudian kawannya sudah izin cuti tadi. Dan sekarang sudah ada. Dan karyawan sudah tahu itu perhitungannya? Belum mungkin karena ini baru keluar juga dan kebetulan yang dari pengawas sudah ini cuti. Intinya sudah ada dari Serikandi sudah keluar didatangi oleh Kepala Dinas. Jadi saya harapkan kepada pengurus atau pimpinan PT Blue Sky untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan di berlaku ini terhadap pembayaran upah penetapan ini. Kali ini sudah banyak salah menyalah ya. Kalau kita mau salah banyak yang mau disalahkan ini. Tapi dari kami sebagai pengawas, tolong itikat baiknya untuk menyelesaikan ini secepatnya. Ya ini dari pemegang keputusan, ini pemilik atau pengurus yang mewakili perusahaan. Nah, ini sudah ada angka-angkanya. Silakan untuk ini. Walaupun nanti teknisnya mungkin minggu depan pengawas yang bersangkutan sudah bisa masuk, mungkin yang bersangkutan akan langsung berhubungan dengan pekerja. Nah, saya kebetulan beda tim ini, Pak Pimpinan, karena banyak kasus, kami berbagi tim reaksi cepat. Nah, jadi kami harapkan pada ini, kami akan melakukan ini tindakan tegas dengan mengeluarkan nota pemeriksaan 1 dan 2. Nah, produk dari pengawas pekerjaan. Ya, mengapa ini penetapan dulu dikeluarkan? Untuk mengakui tidak baik dari perusahaan itu pimpinan. Kalau kami ini berdiri nggak ada, karena bukan eksekusi kami, bukan eksekutif kami, bukan eksekutor. Tapi kami bisa menyampaikan saran kepada UPT dengan Disnaker untuk melakukan itu Pak. Jadi hasil rapat kita ini, maka saya bilang tadi di awal, karena ini kita mau memelihara investasi, kita mau memelihara kelangsungan hidup karyawan, kita cari solusi yang terbaik. Itu mau saya sampaikan. Maka berikan saya waktu kapan
untuk diselesaikan. Dan ternyata bukan Bapak berunding dengan karyawan, kok sudah ada yang memediasi Disnaker Provinsi. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Alpendi. Terima kasih Pak Ketua. Izin Pak Ketua, Pak Taufik, kemudian dari pengawas dapat kami Pak Pandi, dari manajemen Pak Hasan dan Ibu Justin ya, dan rekan kerja Indo ya. Bagi yang kami putra ya, beserta teman-teman dalam PCS ya. Alhamdulillah, izin Pak, pertama pernah konsultasi dari tim ya, saya jelaskan, kemudian tadi waktu masuknya pencatatan untuk melakukan mediasi tripartit tentang jam 11 tadi Pak. Kemudian mungkin perlu saran, ini saran ya, manajemen membenahi administrasi. Saya dengar PP usaha itu wajib ada. Kemudian bahasan saya berharap Bapak bisa membenah itu, walaupun nantinya karyawan tidak terlalu banyak, tapi tidak banyak itu menjadi permasalahan yang mungkin diindikasi permasalahan itu harus diselesaikan. Artinya dibentuklah PKS tripartitnya. Ya Pak Hasan, saya berharap Pak Hasan akan bebenah tentang hal-hal berikutnya. Kalau ini kan permasalahan sekarang yang harus kita selesaikan secara kekeluargaan dulu. Kemudian tentang kontrak kerjanya, diperjelas. Nanti timbul masalah. Itu pekerjanya masih belum nyampe setahun. Kalau 14 tahun tidak ada kontrak kerja, kami anggap permanen nanti Pak. Ya. Siap. Ya, Pak saya anggap permanen. Nanti anjuran kami kan berangkat hitung persamunya. Ya. Tapi alhamdulillah nanti tolong selesaikan kompensasinya. Kontrak kerja diselesaikan, kemudian lakukanlah manajemen komunikasi ke manajemen agar ini cepat diselesaikan. Masanya kecil ini, kecil. Kalau ada kompensasi pun kecil sekali. Paling banyak ini tak sampai 1 bulan gaji dibagi lagi ya Mas Ibu ya. Sampai 1 juta mungkin bagi perkiraan kami Pak yang diselesaikan. Tapi benar dulu kontrak kerjanya. PP untuk terkait tripartit, kemudian kontrak kerja jelas. Lembaran dia ada 3 angka ya Pak Agus ya. Perusahaan dan pekerja dikasih, jangan nggak dikasih. Artinya pekerja itu bingung kontrak kerja siapa, gaji yang berapa, jam kerjanya nanti masuk lemburnya, nanti waktu lembur nanti masuk pengawas. Mungkin itu aja dari kami Pak. Yang kedua, masukan kami menangani kasus ini bukan 1, 2 juga Pak. Kasus ini sebenarnya kami anggap kecil sekali. Baru sekian tahun tapi bermasalah. Artinya di manajemen itu tidak ada pembinaan. Baik itu PP kan tidak jelas aturan untuk teman-teman. LKS tripartit dalam mendeteksi permasalahan yang ada. Nanti konsultasi kami Pak Hasan. Siap. Kita menggunakan LKS tripartit. Apa yang kita kasihlah demi kebaikan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah mengerucut lah ya. Tinggal deadline waktu yang Bapak belum bisa jawab dari apa yang saya sebutkan. Sebenarnya yang menghitungkan pun sudah ada. Terus yang karyawan pun sudah langsung berhadapan. Jadi apalagi itu menjadi syarat untuk mereka mencarikan pekerjaan lagi ya. Gak ada gunanya, dendam itu gak ada gunanya Pak. Nah, dan silakan pindah kerja itu, hijrah itu bukan kiamat. Saya mau sampaikan kepada karyawan juga. Bisa saja momentum bertemu dengan waktu yang tepat, kan dia sukses. Bahwa kita belum masih banyak kekurangan pelanggar izin. Ya.
Saya sudah sampaikan juga bahwa kasihlah waktu saya untuk membenahi. Nah, saya juga lama aktif di SBC Pak. Jadi saya bilang ini pelanggaran, jadi tidak boleh karena pelanggaran jam kerja ini kalau sekian tahun kemudian justru kali sekian ratus orang kami besar jadinya. Jadi bagusan ini kita selesaikan dan kita benahi ke depannya biar aman semuanya. Saya sudah sampaikan juga Angel. Jadi saya sampaikan Pak semua terima kasih kesempatan. Saya selaku punya kedua Pak Agus. Karena itu peraturan perusahaan yang memahami aturan kontrak dan jam kerja beliau di Islamic Potensi. Saya konsultasi sama beliau. Nah lah, kita dari itu 2 minggu paling di tanggal 3 tanggal 4. Kita kasih sampai tanggal 7 aja. Tanggal 7. Siap. Januari. Siap. Hari Selasa itu. Tanggal 7 Januari Pak. Berarti sudah lebih dari 2 minggu ya. Siap. Kalau di tanggal 7 Januari tidak ada, saya 11 tanggal 12 saya Pak. Tanggal 13 kita turun langsung ke perusahaan. Siap. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Baik, izin Ketua. Ya. Sebenarnya laporan kami ini udah berjalan lebih 4 bulan kita bilang adalah. Ya. Jadi Kak, besar harapan kami Pak, bulan ini bisa diambil keputusan ya Pak, bulan ini. Sebentar. Jadi gini, ini saya tahu lah kondisinya. Dia bilang tadi perusahaannya banyak. Ya. Tapi kan bukan juga orang ini segampang ini berkomunikasi dengan pimpinannya. Karena saya pernah di posisi itu. Ya. Dia ngomong belum tentu nanti di telepon bisa ngangkat. Ya kalau dia kalau di negara lain dengan ini. Jadi makanya saya bilang saya bukan saya nggak mau buru-buru tapi hasilnya nggak ada. Ya. Tapi kalau tanggal 7 dilewatkan, saya bilang tanggal 13 saya turun. Bawa sekalian ini, bapak-bapak ini. Apa sanksinya? Bisa di PPNS lain. Dan beroperasi dulu. Jadi Bina, Ya silakan. mungkin untuk informasi bahwa ada pengadu kerja bahwa tak semudah menghitung upah lembur ini. Yang paling sulitnya menghitung upah lembur. Kalau kasus lain mungkin lebih gampang. Kemudian yang kedua informasi, Pak Ketua, kami UPT sudah pindahkan kantornya. Kemana? Mulai Senin di KBC, yang di belakang ada pusat. Baik, saya rasa cukup ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih Pak Hasan, Pak Bu Angel tadi ya. Angel, tolong ini menjadi atensi. Ya. Ini kalau dengan ini saya satu marga, dia panggil bapak sama saya. Ya. Tapi tolong kalian benahi ini usaha. Saya investasi sebesar itu tapi kita tidak tata dengan baik, Pak. Ya. Kalau hal-hal lain kalian ada yang mempersulit kalian berusaha dan lain hal kalian melapor ke saya, saya lebih ganas lagi. Artinya kita mengundang semua investasi supaya datang di Batam, supaya karyawan masyarakat bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi jangan kondisi banyaknya orang yang melamar pekerja kita mainkan aturan itu nggak boleh. Ya. Baik, cukup. Terima kasih buat manajemen apa tadi perusahaannya Blue Sky. Terima kasih buat perwakilan UPT di Senaker Provinsi. Terima kasih buat di Senaker Kota Batam. Terima kasih buat adik-adik kami, saudara kami karyawan yang sudah menghadiri rapat kita ini. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau saya ada sedikit berdadak, memang itulah kondisinya. Karena sebelum kesini tadi saya sudah tugas dulu ke Tanjung Pinang, Pak. Saya jam 5 sudah bangun, mandi, berangkat. Ingat ada rapat ini, balik secepatnya. Ya. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan kita ini catat tanggal 7 kalau bisa sebelum tanggal 7 terrealisasi berjalan dengan baik. Saya pikir prestasi yang
patut dihargai. Tapi kalau lewat dari tanggal 7 berarti one prestasi. Kan gitu. Kalau one prestasi berarti ada punishment. Hukumannya kan begitu. Yang saya pahami seperti itu. Nah, kalau di sebelum tanggal 7 ada reward. Tapi kalau sesudah tanggal 7 berarti ada punishment, ada hukuman. Terima kasih buat semuanya. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.